Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang ada di modul bagian demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah dan di lingkungan asal Anda? Saya akan pertama sekali melakukan pembuatan program-program yang akan saya lakukan di sekolah. Lalu program-program ini saya akan koordinasikan dan konsultasikan dengan kepala sekolah sebagai atasan dan pemangku kepentingan tentang program-program yang akan dilakukan di sekolah. Yang kedua, saya akan melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat tentang bagaimana proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan juga apa hal-hal baik yang terdapat dalam program guru penggerak ini. Yang ketiga, saya akan menerapkan proses yang sudah saya rancang tadi, proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada diri saya, di dalam kelas, di sekolah, dan juga dalam lingkungan masyarakat. Pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu saya akan memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran dengan menganalisis sebuah kasus yang terjadi. Saya analisis terlebih dahulu. Itu kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika yang artinya benar versus benar merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Lalu bujukan moral, yaitu benar versus salah, merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jadi saya akan menentukan terlebih dahulu kasus ini apakah merupakan dilema etika ataukah bujukan moral. Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, maka untuk mengambil keputusan, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diantaranya: 1. Mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Melakukan pengujian benar atau salah atau uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema. Buat keputusan, lihat lagi keputusan dan merefleksikannya. Pertanyaan yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Langkah-langkah tersebut akan saya lakukan dan terapkan ketika saya menghadapi dilema etika, kapanpun itu, baik hari ini, besok, lusa, ataupun kapanpun terjadi masalah dilema etika ini yang memerlukan pengambilan keputusan baik dan efektif
serta dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Apabila hari ini saya mengalami kasus dilema etika, maka langkah-langkah tersebut akan saya lakukan dengan memperhatikan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertanyaan yang keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Ketika kita mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi masukan dari rekan sejawat dapat kita jadikan sebagai pembanding atau menguatkan kembali keputusan yang kita ambil. Apakah sudah tepat dan efektif atau belum? Menurut saya, yang menjadi pendamping atau teman diskusi dalam menentukan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Dan tidak menutup kemungkinan bisa juga keluarga sebagai pendamping kita dalam mengambil sebuah keputusan. Rekan sejawat, siswa, orang tua siswa, pengawas sekolah, siapapun yang bisa memberikan kita masukan baik, bisa kita jadikan sebagai teman sejawat dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang baik bukan berarti keputusan yang kita ambil dari diri sendiri. Keputusan yang baik juga harus mendapat masukan dari orang-orang di sekitar kita.